Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Iya, kakak harap adik-adik semuanya dalam kondisi yang sehat, luar biasa. Adik-adik, hari ini tanggal 4 April 2021, kita kembali lagi di bimbingan virtual Sekolah Minggu HKBP Moria Stabat. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu yang spesial. Kira-kira adik-adik tahu ya, apa ya? Kenapa ya spesial? Iya, karena hari ini juga bertepatan sebagai Hari Paskah. Iya, pada hari Jumat kemarin kita sudah memperingati sebagai Hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dan kemudian hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, dan hari ini kita merayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Hari Paskah. Jadi, selamat Paskah ya buat adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, kita akan memulai bimbingan ini. Sebelumnya kita berdoa. Adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari Minggu ini. Ya Bapak, kami juga bersyukur buat kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami, di mana kami hari ini masih boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Hari Paskah. Dan sebentar kami juga akan melanjutkan atau memulai bimbingan virtual ini. Kiranya Tuhan yang memberkati bimbingan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bimbingan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus sudah mau menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Dan kemudian Tuhan Yesus bangkit. Dan kita semua menang, kita semua diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sekolah minggu HKBP Moria Stabat. Pengumuman yang pertama, telur Paskah. Adik-adik tahu nggak, kenapa ya Hari Paskah identik dengan telur Paskah? Kenapa ya yang dibagikan telur Paskah, bukan makanan lain? Adik-adik tahu nggak karena apa? Iya, adik-adik, telur Paskah. Telur itu adalah sebuah benda mati.
Tetapi ketika telur itu menetas, telur itu akan membawa kehidupan baru. Ada sebuah kehidupan baru ketika telur itu menetas. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, hari Jumat Agung kita sudah memperingati di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mati di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus juga bangkit, di mana kita semua sudah diselamatkan, kita semua sudah menang melawan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, telur Paskah identik dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah itu sendiri. Udah tahu ya adik-adik? Nah, adik-adik, telur Paskah akan dibagikan oleh kakak abang guru sekolah minggunya hari ini, hari Minggu sore, pukul 4 sore ke rumah adik-adik sekolah minggu. Jadi ditunggu ya adik-adik. Pengumuman yang kedua. Adik-adik, telur Paskah yang sudah dibagikan kepada adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu menghias telur tersebut di rumahnya masing-masing. Kemudian, telur Paskah yang sudah dihias difoto, kemudian foto tersebut dikirimkan ke WA sekolah minggu yang sudah tersedia. Paling lama pengiriman foto ditunggu sampai hari Jumat pukul 5 sore. Jadi paling lama hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Pengumuman yang ketiga. Sekolah Minggu HKBP Muria Stabat mengadakan bimbingan virtual interaktif kepada adik-adik sekolah minggu. Bimbingan virtual interaktif tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Bimbingan virtual tersebut dilakukan sekali dalam sebulan, yaitu bertepatan pada hari Minggu Keluarga. Jadi pada hari Minggu Keluarga, adik-adik sekolah minggu akan mengikuti bimbingan virtual interaktif dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi kakak abang guru sekolah minggu berharap agar adik-adik semuanya boleh mengikuti bimbingan virtual tersebut. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus sudah mau menderita hanya untuk kita. Tuhan Yesus sudah mau rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia, dosa Kak Valen, dosa adik-adik sekolah minggu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan Yesus luar biasa. Kasih Tuhan Yesus indah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi, kasih Yesus indah, oh indah.
Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali, tepatnya pada Minggu 4 April 2021. Adik-adik, hari ini minggunya sepertinya bukan seperti minggu yang biasa. Nah, minggu kali ini minggu yang sangat berbeda dengan minggu-minggu yang lalunya. Kenapa ya? Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang disebut dengan Paskah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentang Paskah, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ayo kita siapkan hati kita. Kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa buat hati yang tetap rindu untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami ya Bapa, anak-anak sekolah minggu yang boleh mendengar, bahkan hamba yang boleh menyampaikan firman-Mu. Kuasailah kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami juga semakin menikmati Tuhan di dalam hidup kami, menikmati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang secara terus-menerus itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan waktu kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk hari ini yaitu dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca sama-sama ya. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tetapi Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, kita mau melihat juga penjelasan dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini melalui film. Yuk kita tonton yuk. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu,
Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, kakak mau bertanya. Pada Jumat yang lalu kita memperingati hari apa? Oh iya, benar sekali. Memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Iya. Nah, adik-adik, Yesus mati pada hari Jumat. Itulah yang disebut dengan Jumat Agung. Nah, 3 hari setelah kematiannya, dia bangkit. Adik-adik, pada film yang kita tonton tadi ada Maria Magdalena dan Maria. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka sampai di kuburan itu, mereka tidak melihat mayat Tuhan Yesus. Wow, mereka takut. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang menjumpai mereka. "Jangan takut. Yesus yang kamu cari di sini, dia sudah bangkit. Pergilah ke Galilea, sampaikanlah kepada orang lain bahwasanya Yesus sudah bangkit." Mereka pergi. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka takut dan sukacita. Lalu Yesus berkata, "Jangan takut. Aku sudah bangkit dari orang mati. Sampaikanlah kabar ini kepada semua orang."
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, sungguh senang sekali Maria dan Maria Magdalena ketika mereka mendengar kabar sukacita itu tadi. Kabar sukacita itu adalah Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan kematian. Inilah kabar sukacita itu yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain kepada orang lain, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menyampaikan itu dengan sukacita. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari sini? Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita harus percaya bahwasanya Yesus yang sudah mati untuk boleh menebus dosa-dosa kita itu bukanlah mati seterusnya, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga setelah dia mati. Bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita katakan adalah Tuhan, dia bukanlah Tuhan yang mati, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup, dan dia berkuasa akan kehidupan semua manusia. Adik-adik, Paskah itu adalah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus nyata pada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus akan dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya bahwasanya Yesus mati untuk dosa-dosa kita, yang percaya bahwasanya Yesus sudah bangkit, naik ke surga, bahkan menyiapkan tempat bagi yang percaya kepada Dia. Adik-adik, kuasa kebangkitan akan mengubahkan hidup kita. Kuasa kebangkitan Yesus akan mengubahkan anak-anak sekolah minggu. Akan mengubahkan anak-anak sekolah minggu yang tadinya anak-anak sekolah minggu itu malas. Ketika dia percaya kepada Yesus, percaya akan kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus ini akan mengubah anak-anak sekolah minggu yang malas menjadi rajin. Kuasa kebangkitan Yesus ini akan memampukan anak-anak sekolah minggu untuk bangkit dari kemalasan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini akan memampukan anak-anak sekolah minggu untuk boleh menyampaikan kabar sukacita. Bagaimana kita menyampaikan kabar sukacita? Tidak harus dengan berkhotbah, adik-adik. Anak-anak sekolah minggu bisa menyampaikan kabar sukacita dengan cara berkata-katalah yang sopan. Berkata-katalah dengan jujur. Hiduplah dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Saat ini kita dilanda COVID-19. Hiduplah dengan sehat. Mari kita tetap menjaga jarak. Kita tetap menggunakan masker kalaupun kita kemana-mana. Mari kita juga melakukan aktivitas kita yang mungkin sekolah tetap dari rumah. Beribadah juga kita masih dari rumah. Hal ini juga adalah cara kita menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Kuasa kebangkitan Yesus memampukan engkau, memampukan anak-anak sekolah minggu untuk boleh mengubah hidupnya, melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang jahat, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, masuk kepada hal-hal yang baik. Itulah kuasa kebangkitan Yesus. Tema kita hari ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Kita bersukacita di dalam perayaan Paskah ini. Kita tidak lagi bersedih dengan kematian Tuhan Yesus, tetapi kita bersukacita. Kuasa kebangkitan Yesus akan kita alami bukan hanya ketika kita merayakan Paskah, tetapi kuasa kebangkitan Yesus akan nyata dalam hidup orang yang percaya sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita bersukacita.
bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bersukacita dengan perayaan Paskah ini. Kita bersukacita. Oleh karena itulah adik-adik, makanya kita beribadah hari Minggu, bukan hari Sabat atau hari Sabtu. Kita bersukacita setiap hari Minggu. Kita mengenang, merayakan sukacita itu, merayakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu setiap minggunya. Kita boleh merasakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu setiap hari, bukan setiap minggu. Oleh karena itu, makanya kenapa kita beribadah hari Minggu, bukan hari Sabat? Karena hari Paskah pada hari Minggu itulah Yesus menang atas kuasa maut. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kami juga boleh dijelaskan akan kuasa kebangkitan Yesus. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang sudah berkuasa akan hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga sudah boleh memampukan kami untuk boleh berubah dari kebiasaan jelek kami menjadi anak-anak yang manis, menjadi orang yang percaya akan keyakinan kami kepadamu ya Bapa. Kami juga yang tadinya masih dalam kegelapan ya Bapa. Kami bersyukur jikalau Engkau sudah mau mati untuk kami, menebus kami, Engkau juga bangkit bagi kami, sehingga kami juga percaya akan kuasa kebangkitan-Mu itu yang menyiapkan tempat bagi kami yang percaya kepadamu, yaitu kehidupan kekal yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau juga boleh berkati orang-orang yang sakit, secara khusus yang mengalami sakit COVID-19, supaya mereka boleh disembuhkan. Engkau boleh berkati anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, panjangkanlah usia mereka ya Tuhan. Kau boleh berkati orang-orang yang bersedih ya Tuhan, supaya Tuhan yang senantiasa menghiburkan mereka. Engkau yang juga yang boleh memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Kuatkan dan teguhkanlah mereka ya Bapa. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang boleh tetap melayani. Mampukan mereka ya Bapa, supaya mereka boleh menikmati kuasa Tuhan, merendahkan hatinya ketika melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau ya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat Paskah adik-adik.